Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama vlog saya. Perkenalkan, saya Daud Petrus Mambai dengan NPM 22045011096. Di vlog kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas membuat video, tugas mata kuliah pariwisata, budaya dan religi. Dan destinasi wisata yang saya ambil di sini adalah kawasan wisata Kota Lama Surabaya. Mengapa saya memilih kawasan wisata Kota Lama Surabaya ini? Karena kawasan wisata ini menarik untuk dieksplorasi ya, teman-teman. Dalam konteks pariwisata budaya, kawasan ini menyimpan warisan sejarah kolonial yang kaya. Bisa kita lihat dari gaya arsitektur bangunan yang sangat bergaya Eropa, yang masih bergaya Eropa. Terus juga dari peninggalan perdagangan di masa lampau, serta keragaman etnis dan budaya yang masih hidup hingga saat ini yang tersebar di kawasan wisata Kota Lama Surabaya ini. So, ikuti terus keseruan saya. Saya akan memperkenalkan dan menunjukkan kepada Anda lebih dalam apa saja sih yang ada di kawasan wisata Kota Lama ini. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus vlog saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebudayaan yang ada di kawasan wisata Kota Lama Surabaya bisa menjadi daya tarik wisata dan relevansinya dengan pariwisata budaya. Nah, kebudayaan yang ada bisa menjadi daya tarik wisata karena nilai sejarah dan estetikanya tinggi. Bangunan peninggalan kolonial Belanda seperti Gedung Internasio, kantor pos besar, dan Jembatan Merah Plaza menarik wisatawan yang tertarik pada arsitektur era kolonial. Terus juga bisa menjadi keunikan lintas budaya. Kawasan ini menunjukkan harmoni antara etnis Tionghoa, Arab, dan pribumi yang telah hidup berdampingan selama ratusan tahun. Dan ada juga pengalaman budaya yang autentik. Wisatawan dapat merasakan suasana masa lalu dan interaksi langsung dengan komunitas lokal yang masih mempertahankan tradisi leluhur. Relevansinya dengan pariwisata budaya adalah bagaimana bahwa kawasan ini menyediakan pengalaman langsung tentang sejarah, seni, dan kehidupan sosial masyarakat Surabaya dari masa kolonial hingga modern, sesuai dengan tujuan utama pariwisata budaya, yaitu mengenal identitas dan warisan budaya suatu daerah melalui pengalaman nyata. Pertanyaan kedua, tunjukkan dan jelaskan contoh warisan budaya yang ada di destinasi, baik berupa bangunan atau monumen atau tangible maupun tradisi dan upacara adat atau intangible. Nah, contoh warisan budaya di kawasan Kota Lama Surabaya. Yang pertama, warisan budaya tangible atau benda fisik, yaitu ada Gedung Internasio atau Netherlands Indisch Handelsbank, salah satu bangunan kolonial paling terkenal dengan gaya arsitektur Eropa klasik. Dulunya merupakan kantor perdagangan Belanda dan kini menjadi ikon sejarah. Terus juga ada Jembatan Merah, tempat bersejarah dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Ini adalah simbol perjuangan arek-arek Surabaya. Dan ada juga kawasan pecinan Kembang Jepun. Kawasan ini dipenuhi dengan bangunan tua khas Tionghoa, toko obat tradisional, dan rumah abu atau biasa disebut kelenteng keluarga. Dan yang terakhir ada Gedung De Javanese Bank atau sekarang disebut dengan Museum Bank Indonesia. Nah, ini adalah contoh arsitektur kolonial neoklasik yang kini menjadi museum yang edukatif. Selanjutnya, warisan budaya intangible atau tak benda. Warisan budaya intangible di kawasan ini ada berupa tradisi Tionghoa di Kembang Jepun. Ini adalah perayaan Imlek dan Cap Gomeh yang masih dilestarikan dengan atraksi barongsai dan kuliner yang khas. Terus juga ada tradisi Arab di Kampung Ampel atau yang masih dalam kawasan lama. Ini adalah tradisi keagamaan seperti Haul Sunan Ampel dan kegiatan pasar malam Ramadan untuk menjadi daya tarik spiritual dan sosial. Juga ada bahasa dan dialek lokal Surabaya.
Bahasa masyarakat Surabaya yang lugas dan ekspresif juga menjadi identitas budaya yang menarik bagi wisatawan domestik. Selanjutnya pertanyaan ketiga, tampilkan bagaimana budaya yang masih hidup di masyarakat lokal menjadi daya tarik wisata. Ini bisa mencakup festival, pertunjukan seni, atau tradisi yang masih dilestarikan. Nah, budaya yang masih hidup dan menjadi daya tarik wisata di kawasan ini bukan hanya menyimpan artefak sejarah, tetapi juga budaya yang hidup atau living culture. Beberapa contoh daya tarik budaya yang masih aktif, yaitu ada Festival Kota Lama Surabaya. Diadakan setiap tahun untuk mempromosikan heritage dengan pertunjukan musik keroncong, parade, busana kolonial, dan pameran foto sejarah. Dan ada pertunjukan seni dan kuliner lokal. Di area Jembatan Merah dan Kembang Jepun sering diadakan bazar kuliner dan pertunjukan wayang potehi atau tari remo. Juga ada kegiatan religi dan budaya di Kampung Arab Ampel. Wisatawan dapat menyaksikan ritual keagamaan, mengunjungi makam Sunan Ampel, dan berinteraksi dengan pedagang lokal yang mempertahankan tradisi berdagang khas Arab. Semua ini memperlihatkan bahwa budaya di kawasan tersebut masih berdenyut dalam kehidupan masyarakat, menjadikannya destinasi wisata budaya yang otentik dan dinamis. Untuk pertanyaan terakhir, analisis bagaimana prinsip pariwisata berkelanjutan telah atau dapat dilaksanakan pada daya tarik tersebut. Nah, untuk analisis prinsip pariwisata berkelanjutan di kawasan Kota Lama Surabaya, prinsip pariwisata berkelanjutan atau UNWTO mencangkup 3 aspek utama, yaitu ada lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Pertama, untuk aspek lingkungan, itu upaya revitalisasi bangunan tua tanpa merusak struktur aslinya merupakan bentuk pelestarian lingkungan buatan. Pemerintah dan komunitas heritage bisa berkolaborasi untuk melakukan konservasi arsitektur serta penataan pedestrian agar ramah lingkungan. Yang kedua, aspek sosial budaya. Keterlibatan komunitas lokal dan pelaku UMKM dalam kegiatan wisata meningkatkan rasa memiliki terhadap kawasan. Edukasi sejarah kepada pengunjung dapat menjaga kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Dan festival juga acara budaya memastikan nilai-nilai lokal tetap hidup dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Yang ketiga, untuk aspek ekonomi. Pengembangan kawasan heritage bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, baik itu pemandu wisata, pedagang kaki lima, atau pedagang yang biasa berjualan di sekitaran kawasan Kota Lama, dan juga seniman lokal. Pendapatan dari wisata digunakan untuk mendukung konservasi dan infrastruktur kawasan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, Kota Lama Surabaya dapat menjadi contoh nyata pariwisata budaya berkelanjutan, melestarikan warisan masa lalu, memberdayakan masyarakat masa kini, dan menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Baik, sekian video vlog dari saya di kawasan Kota Lama. Mohon maaf jika ada kurang informasi. Sekian dan terima kasih. See you.